pernah lihat yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Kalau tulisan ini udah mejeng di depan toko, pasti dia langsung diserbu sama orang-orang. Diskon ini memang paling ampuh buat kamu. Halo sahabat Cika, cerdas, inovatif, kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi-materi yang disampaikan dalam video ini. Hari ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Ada 3 cara yang akan kita pelajari pada hari ini. Cara pertama bisa kita simak dalam penjelasan berikut ini. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini menggunakan cara yang pertama, yaitu 25/50 sama dengan titik-titik persen. Nah, mari kita hitung. 25/50 ini menggunakan cara pertama itu dikalikan 100 dengan cara dikalikan 100, yaitu dikali 100. Nah, ini pembilangnya dikalikan 100 sama dengan 2500/50. Nah, dari angka yang besar ini bisa kita sederhanakan, dicoret pertama nolnya. Nah, jadi 250/5 sama dengan 250 dibagi 5 adalah 50. Jadi 25/50 sama dengan 50% atau 50/100. Contoh soal yang kedua dengan cara yang pertama. 4/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, mari kita hitung. 4/5 dikalikan 100. Nah, ini dikalikan 100. 4 dikali 100 sama dengan 400 dibagi 5. Hasilnya adalah 80. Jadi 4/5 sama dengan 80%. Setelah menyimak cara pertama, mari kita ikuti cara yang kedua. Untuk cara yang kedua adalah sebagai berikut. Ini contoh soalnya. 1/5 sama dengan titik-titik persen atau 1/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, kita hitung sekarang menggunakan perkalian. Ini nanti hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Hasilnya harus sama dengan 100 karena persen. Nah, di sini kita lihat 5 dikali berapa yang ketemunya 100. Dikalikan 20. Jadi pembilangnya juga kita kalikan 20. Ini berarti hasilnya 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, di sini 1/5 sama dengan 20% atau 20/100. Lanjut untuk soal berikutnya. 3/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, penghitungannya adalah sebagai berikut. 3 dibagi 25. Nah, ini dikalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut juga dikali penyebut. Nah, hasil perkalian penyebutnya harus sama dengan 100 karena ini persen. 25 dikali berapa? Sekiranya dia mendapatkan 100. Berarti di sini adalah 25 dikali 4. Untuk pembilangnya juga kita kalikan 4. Nih. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 3/25 sama dengan 12% atau 12/100. Nah, cara kedua mudah bukan?
Nah, setelah kita menyimak cara kedua, berikutnya kita ikuti cara yang ketiga. Simak dengan baik-baik ya. Untuk cara yang ketiga adalah sebagai berikut. Ini contoh 4/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, ini adalah dengan cara membagi. Jadi persennya kita lihat persen itu sama dengan per 100 atau di sini 100. Makanya kita bagi dulu. 100 dibagi 25, kemudian dikalikan pembilangnya. Nah, dikali 4. Nah, penghitungannya seperti ini. 100 dibagi 25 dikali 4 sama dengan 100 dibagi 25 sama dengan 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Ketemunya adalah 4/25 adalah 16%. Contoh soal yang kedua menggunakan cara yang ketiga. 3/20 sama dengan titik-titik persen. Ini kita bagi lagi. Persennya berarti 100 dibagi 20. Nah, ini dibagi 20, kemudian dikalikan 3. Nah, penghitungannya adalah sebagai berikut. 100 dibagi 20 dikalikan 3. Nah, ini 100 dibagi 20 sama dengan 5, dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3/20 sama dengan 15%. Pecahan yang telah menjadi persen bisa kita hitung lagi menjadi pecahan biasa. Untuk bagaimana cara penghitungannya, simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kebalikannya, mengubah persen ke dalam pecahan biasa atau ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah sebagai berikut. Ini contohnya 66% sama dengan 66/100. Ini juga sudah berbentuk pecahan biasa, namun masih bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan yang lebih kecil. Nah, cara menyederhanakannya adalah sebagai berikut. Ini dibagi, pembilang dibagi pembilang, dan penyebut juga dibagi penyebut. Nah, ini idealnya kita bagi 2, karena kalau dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 2, 66 dibagi 100 dibagi 2 itu 50, 66 dibagi 2 itu 33. Jadi bentuk terkecil dari 66% adalah 33/50. Contoh soal yang kedua, 75%. Bagaimana kalau dibuat pecahan biasa? 75% bentuk biasanya adalah 75/100. Apakah ini masih bisa kita sederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5 pun bisa, dibagi 3 juga bisa. Kemudian tapi kita bagi 25 juga bisa. Jadi bilangan pembaginya harus yang besar supaya hasilnya nanti menjadi pecahan yang terkecil. Nah, ini kita bagi saja dengan 25. Nah, dibagi 25. Ini 100 dibagi 25 ketemunya 4. Kemudian ini 75 dibagi 25 ketemunya adalah 3. Jadi ini 75% sama dengan 3/4. Nah, mudah bukan penjelasan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen maupun sebaliknya. Silahkan bagi yang masih punya kesulitan atau permasalahan dalam cara penghitungan berikut bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Demikian penjelasan tentang cara mengubah pecahan biasa ke persen maupun sebaliknya. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.